Universitas Pertahanan Unhan membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021 lewat jalur beasiswa mulai tanggal 1 sampai 17 Maret 2021. Melalui websitenya https://www.idu.ac.id Universitas Pertahanan Indonesia Unhan mengumumkan akan membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur beasiswa program sarjana S1 tahun akademik 2021-2022. Pendaftaran dibuka secara online mulai tanggal 1 sampai 11 Maret 2021. Jadi waktunya pendek sekali ya, hanya sekitar 10 hari. Unhan adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertahanan, dibantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pembina akademiknya. Lokasi kampus ada di Komplek Indonesia Peace and Security Center IPSC Sentul di Bogor, Jawa Barat. Untuk melihat profil Unhan secara lengkap dapat dilihat di video lain di channel ini. Maka silakan subscribe ya channel ini. Yang menarik dari pembukaan Universitas Pertahanan ini adalah seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Ya, tadi memang dikatakan sebagai beasiswa ya, namun tidak hanya biaya pendidikan saja. Beasiswa di sini adalah biaya kuliah gratis, termasuk juga biaya pendaftarannya. Tapi tidak hanya biaya pendidikan aja, tapi juga disediakan tempat tinggal berupa asrama, makan, pakaian dinas, dan olahraga. Ini juga semuanya gratis. Dan yang luar biasanya adalah selain semuanya sudah gratis, masih dapat uang saku dan biaya lain yang tentu berkaitan dengan pendidikan. Wah, menarik lagi ya, menarik luar biasa. Meski begitu, Unhan bukan sekolah kedinasan ikatan dinas yang lulusannya langsung menjadi aparatur sipil negara. Loh, kok begitu? Ya, supaya jelasnya apa bedanya sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas, kami sudah membuat video lain yang terkait dengan hal ini. Maka silakan cek ya di channel ini. Atau kalau misalnya kami mengatakan cek video lain di channel ini, bisa dilihat di end screen, yaitu rekomendasi video paling belakang, atau card itu di atas pojok kanan itu seperti ada simbol tanda seru, silakan diklik, itu nanti akan ada link video. Lalu program studi apa yang bisa kita masukin di jalur beasiswa itu? Yang pertama, dari Fakultas Kedokteran Militer ada program studi sarjana pendidikan kedokteran, ada prodi profesi dokter. Lalu ada Fakultas MIPA Militer. Di dalam fakultas ini ada prodi sarjana biologi, prodi sarjana kimia, prodi sarjana fisika, prodi sarjana matematika. Berikutnya adalah Fakultas Teknik Militer. Yang pertama ada prodi sarjana teknik informatika, yang kedua prodi sarjana teknik konstruksi bangunan militer, yang ketiga prodi sarjana teknik elektro, yang keempat adalah prodi sarjana teknik mesin. Berikutnya adalah Fakultas Farmasi Militer. Hanya satu prodi di fakultas ini, yaitu prodi sarjana ilmu farmasi. Lalu apa ya yang menjadi syarat pendaftaran?
syarat pendaftarannya sebenarnya untuk tahun ajaran 2021 ini memang belum diumumkan secara detail, namun dari websitenya masih terlihat yaitu persyaratan untuk tahun 2020. Maka anggap saja persyaratan tahun 2020 ini sama, maka itu bisa kita jadikan referensi. Untuk persyaratan umum, yang pertama adalah wajib warga negara Indonesia WNI, baik laki maupun perempuan. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna. Yang ketiga, berijazah SMA atau setingkat jurusan IPA lulusan tahun 2020 atau 2021. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA atau setingkat. Nilai rapor SMA atau setingkat mulai dari semester 1 sampai semester 5 rata-rata di atas 80, dan diprioritaskan siswa yang masuk ranking 10 besar terbaik SMA atau setingkat yang bersangkutan pada semester 5. Yang keenam adalah nilai tes IQ minimal 120. Wah, ini jenius ini. Yang ketujuh adalah usia maksimal 20 tahun saat masuk pendidikan bulan Juli 2021. Persyaratan umum berikutnya adalah yang ke-8, memiliki tinggi badan minimal laki-laki 160 cm dan perempuan 155 cm, serta berat badan tentunya proporsional. Ke-9, lulus seleksi administrasi, kesehatan jiwa, pemeriksaan psikologi IQ, mental, ideologi, dan wawancara yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan. Ke-10, mampu mengoperasikan komputer, yakni aplikasi Office dan internet. Yang ke-11, bersedia ditempatkan di mana saja sebagai kader intelektual bela negara apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan. Ini yang menarik karena meski bukan sekolah ikatan dinas, tapi ada persyaratan seperti ini, kemungkinan saja nanti setelah lulus bisa menjadi pegawai negeri atau mungkin pegawai yang atau mungkin sebagai tentara ya. Kemudian yang ke-12 adalah bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak mahasiswa dan surat pernyataan. Berikutnya masih di persyaratan umum, yang ke-13 adalah persetujuan dari orang tua atau wali. Kemudian bersedia tinggal di asrama, sekolahnya ada asramanya, dan sanggup memenuhi peraturan Universitas Pertahanan. Ke-14, bagi yang lulusan sekolah setingkat SMA luar negeri, maka daftar nilainya harus dikonversi ya, dan ijazah yang dilegalisir oleh Kemendikbud atau juga Dinas Pendidikan setempat bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMA berlatar belakang international school di dalam negeri. Ke-15, bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan. Yang terakhir adalah tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak akan menerima beasiswa lain selama mengikuti pendidikan dan wawancara. Berikutnya adalah persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum ini adalah semuanya bagi mahasiswa baru yang masuk di berbagai program studi, maka persyaratan khusus ini adalah syarat khusus untuk masuk ke sebuah program studi. Misal, 1. Program studi pendidikan kedokteran, maka nilai ijazah untuk biologi dan matematika minimal 90. Kemudian untuk masuk program studi ilmu farmasi, maka nilai kimia dan matematika minimal 90 juga. Sedangkan program studi biologi, nilai ijazah untuk biologi dan matematika minimal 90. Kemudian jelas program studi matematika, nilai matematika harus juga minimal 90. Sedangkan kimia, tidak hanya kimia yang harus minimal nilai 90, tapi matematika juga harus minimal nilai 90. Ini persyaratan khususnya ya. Lalu untuk program studi yang lain, yaitu program studi fisika, namanya fisika ya, maka nilai fisika juga harus minimal 90, termasuk juga matematika.
program studi teknik informatika nomor 7, nilai ijazah untuk fisika dan matematika minimal 90. Kemudian yang ke-8, program studi teknik elektronika, nilai ijazah untuk fisika dan matematika minimal 90. Sedangkan program studi teknik mesin di nomor 9, nilai ijazah untuk fisika dan matematika minimal 90. Terakhir adalah program studi teknik konstruksi bangunan militer, nilai ijazah untuk fisika dan matematika minimal 90. Maka kalau kita perhatikan semuanya adalah minimal 90. Ya, mungkin yang pelajaran yang lain boleh ya, tapi yang dipersyaratkan tadi yang khusus ini harus minimal 90. Bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa baru? Yang pertama, calon mahasiswa wajib melakukan pendaftaran online dengan cara sebagai berikut. A. Calon mahasiswa membuat akun pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran lengkap dan benar. B. Calon mahasiswa mengunggah syarat administrasi, yakni pas foto berwarna memakai seragam SMA dengan latar belakang putih, foto berwarna memakai seragam SMA seluruh badan tampak depan dan samping, lalu ada scan rapor SMA asli dari semester 1 sampai dengan 5 yang dilegalisir oleh sekolah, lalu ada ijazah SMA asli atau surat keterangan lulus SKL dari sekolah, lalu ada KTP, kartu tanda penduduk, berikutnya juga ada akte kelahiran, lalu dibutuhkan juga adalah kartu keluarga KK. Yang berikutnya adalah calon mahasiswa harus mencetak kartu ujian. Jadi setelah mendaftar tadi secara online akan mendapat kartu peserta dan itu nanti dicetak. Yang kedua adalah calon mahasiswa wajib mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian nomor 3 adalah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi gelombang kedua akan langsung diasramakan dan mengikuti pendidikan. Jadi ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang kedua. Calon mahasiswa wajib memahami semua pengumuman di website penerimaan mahasiswa baru. Yang kelima, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengirim persyaratan administrasi dimasukkan ke dalam stok map plastik yang berisi sebagai berikut. A. Fotokopi rapor SMA atau setingkat semester 1 sampai dengan 6 yang dilegalisir oleh sekolah. B. Ijazah SMA atau setingkat yang dilegalisir oleh sekolah. C. Fotokopi kartu nomor induk siswa nasional NISN yang dilegalisir sekolah. D. Surat keterangan kesehatan, surat keterangan bebas narkoba dan bebas tato dari rumah sakit RS pemerintah. Surat keterangan calon kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK asli dan fotokopi. F. Pas foto berpakaian jas hitam berdasi ukuran 4x6 berwarna latar belakang warna putih sebanyak 4 lembar dan soft filenya dalam bentuk flash disk. G. Yang terakhir, bagi calon mahasiswa yang diterima harus bersedia menandatangani surat perjanjian penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara, karena tadi itu adalah melalui jalur beasiswa ya, maka biaya dikeluarkan oleh negara. Tapi nanti kalau misalnya gagal di tengah jalan, maka biaya beasiswa tadi itu harus dikembalikan. Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran hukum dan atau pelanggaran peraturan Universitas Pertahanan yang berakibat dikeluarkannya dia ketetapan putus studi atau DO ya, atau tidak dapat melanjutkan pendidikan serta dokumen lainnya. Demikian pengumuman pembukaan dari Universitas Pertahanan. Untuk informasi lebih lengkap dan detail dapat diakses di https://pendaftaran.idu.ac.id. Saksikan video sekolah kedinasan lain di channel ini, termasuk juga terkait dengan Universitas Pertahanan. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe agar mendapat informasi terbaru. Terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih pula sudah menyaksikan video-video di sini.